Tetapi umat Hindu menyambut dengan tahun baru Saka dengan melaksanakan sipeng, ya. Tidak berpoya-poya, berora tidak, tapi dengan sipeng. Bagaimana kita melaksanakan amati geni? Bahwa amati geni kita memadamkan api baik secara lahir maupun batin, sehingga dengan demikian nafsu-nafsu yang ada dalam diri kula panjenengan kedah dipun kendhalekaken. Bapak Ketua Parisada Dharma Kecamatan Purworejo bersama juga jajarannya yang saya hormati, seluruh Parisada Dharma Desa se-Kecamatan Purworejo yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, umat Hindu yang hadir, dan juga penyungsung pura Kayangan 3 yang saya hormati, dan juga para adik-adik Nayaka Nayakawati yang hadir pada sore hari ini yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Kita ucapkan puja syukurah pada Yang Widi bahwa atas asuh kerta waranugrahanya kita semua umat Hindu wilayah Kecamatan Purworejo pada hari Kamis ini 11 Maret ya, 2021 saged melaksanakan kegiatan upacara melasti kanthi pelaksanaan penuh dengan kesakralan ya, atau kesucian. Mudah-mudahan pelaksanaan melasti senantiasa akan memberikan nugraha dumateng kita sedaya umat Hindu seluruhnya, sehingga akan terwujud suatu kedamaian atau kebahagiaan kita sedaya. Para Bapak Ibu umat Dharma ingkang hormati, dari Bapak Ketua Parisada Kecamatan Purworejo telah menyampaikan bahwa hari ini atau saat ini kita akan memasuki tahun baru 1943 ya. Nah, hari ini kita masih berada di 1942. Nah, sebelum saya lebih banyak menyampaikan tentang pelaksanaan rangkaian upacara dan makna yang ada di dalam rangkaian upacara, maka terlebih dahulu kita akan melihat tentang tahun baru Saka. Ini penting. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, tahun baru Saka 1943 jatuh pada tahun 2021 Masehi, ya. Sehingga kita tinggal ini antara tahun Saka karo tahun Masehi ini tuwek pundi? Tuwek pundi? Tuwek Masehi ya. Karena 2021 karo 1943. Kenapa? Enak saya sing mangertosi. Padahal Hindu Weda itu merupakan agama yang pertama di dunia. Neng tahunnya kok luwih enom timbangannya tahun Masehi. Kenapa, Pak? Saya akan bercerita sedikit supaya kita sebagai umat Hindu itu memahami, ya. Kena ngopo to? Kok tahunnya awake dhewe isih 1943 kok ora 2021 munggah kan ngoten nggih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat perkembangan agama Hindu di India ingkang kawasanan zaman Weda, ya. Jadi perkembangan agama Hindu ini ono 3 tahapan: zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad. Nah, nalika perkembangan zaman Weda, nalika niku di India itu diduduki atau didiami
oleh suku-suku yang tidak hanya satu suku. Enten suku Saka, enten suku Palawa, enten suku Yetsi, ya, enten suku Maga lan sak piturute. Nah, suku-suku yang hidup di India niku menguasai India Selatan, India Utara sampai Kashmir, ya. Di antara suku-suku itu saling ingin menguasai. Ketika salah satu suku berkuasa, maka suku yang lain ingin menghancurkan. Ketika salah satu suku berkuasa lagi, maka ini ingin menghancurkan. Terus niku kejadian terus berangsur-angsur bahkan ratusan tahun, sampai itu tidak terjadi suatu keharmonisan ketentraman. Ketika tahun 200 sampai 150 sebelum Masehi, suku Saka berkuasa. Nah, ini suku Saka berkuasa. Suku Saka yang berkuasa saat itu mengubah politiknya buatan mawi satu kekerasan, tapi sudah mengubah dengan pendekatan budaya, sehingga mulai ada kehidupan yang harmonis mulai ini. Nah niku tahun 200 sampai 150 sadurunge Masehi. Nah, akhirnya mulai dari tahun itu semakin lama ini sudah semakin ada suatu keharmonisan. Nah, selanjutnya pada saat suku Maga berkuasa, rajanya ingkang bernama ingkang namine Kaniska I, tepatipun sesudah tahun Masehi, ya, tahun 78 Masehi, Kaniska dari suku Maga berkuasa. Maka Kaniska ini menggunakan politik yang digunakan oleh suku Saka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan apa? Budaya. Jadi suku-suku sing kathah niku dirangkul kabeh, Pak. Budayane ya ora dipateni, kabeh bahasane ya dihormati, nggih, seni keseniane ya digunakake. Akhirnya dari pemerintahan Kaniska ini terjadi kehidupan yang damai, harmonis, tentram. Tidak ada pertempuran, peperangan yang saling ingin menjatuhkan untuk menguasai India pada saat itu. Nah, setelah setahun pemerintahan Kaniska I, tepatipun tanggal 21 Maret dina Minggu tahun 79 Masehi, Kaniska I sebagai bukti, sebagai tanda pemerintahannya berjalan 1 tahun yang sudah mendekati kedamaian, ketentraman, keharmonisan, maka ditandai setengah dibuatkan perhitungan tahun yang baru ingkang kawasanan tahun Saka. Niku dimulai tanggal 21 bulan Maret tahun 79. Nah mulane antara tahun Masehi karo tahun Saka kuwi selisihe 78 tahun niku. Sejarahnya ngoten niku. Nggih, jelas nggih. Nah, setane mangke kita tuh bilang ben ora kok sik tahun 1943 ya, padahal Masehi ini wis 2021. Ini sejarah seperti itu. Nah, akhirnya inilah yang digunakan untuk mengembangkan agama itu sampai keluar India, sampai ke Indonesia itu digunakan politik seperti ini. Pendekatan budaya orang rusak, budaya neng suku sing dikembangkan agama neng tetap itu dirangkul menjadi satu,
menjadi kasanah kekayaan dari agama itu, sehingga agama itu berkembang, budayanya yang masuk kabeh, sehingga tidak menggunakan kekerasan atau peperangan. Itu perkembangan agama itu sampai melebu teng Indonesia niku tetap gunake angka tahun saka. Contohnya peninggalan yang awake dhewe, leluhur awake dhewe zaman kerajaan riyen kabeh prasasti lan sak piturute gunake tahun saka. Karena Hindu berkembang bersamaan juga dengan tahun yang dibawanya. Niku. Para ibu umat dharma yang kau hormati, jadi datang India niku Beijing tahun barunya tanggal 21 Beijing, tetap tahun bulan Maret, kan? Nah, akhirnya ketika masuk di Indonesia, tepatipun tanggal 21 bulan Februari tahun 1959. Nah niku diwatanaken satu pertemuan ingkang kawanan campuran Ubud, diputuskan bahwa upacara tahun baru Saka untuk di Indonesia dilaksanakan dengan pelaksanaan tahun baru Saka Nyepi. Niku diwiwiti tahun 1959. Nyepi. Dengan pelaksanaannya apa? Dengan pelaksanaannya diawali dengan pelaksanaan niki apa? Melasti, Tawaragung, Sipang, Ngembak Gedi. Itu sejarahnya kasus kata niku, ya. Jadi mulai tahun niku 1959 sesuai dengan keputusan campuran Ubud bahwa upacara tahun baru Saka dilaksanakan dengan Nyepi atau berata Sipeng, ya, kanthi rangkaian upacara melasti, terus napa wau Tawaragung, terus Sipeng, Ngembak Geni. Ini, ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, seperti wau napa temane. Kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju. Kalau kita lihat di dalam pelaksanaan upacara Nyepi tahun baru Saka 1940 ada dua makna. Kalau bisa kita lihat ada dua makna dari serangkaian upacara yang diawali karena melasti niku wau. Yang menikah makna yang pertama itu adalah pendidikan spiritual atau peningkatan spiritual. Yang kedua adalah harmoni, toleransi yang sejati. Saya akan sampaikan, utarakan babakan harmoni ini ke bawah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, upacara itu diawali dari melasti. Hari ini Pulau Panjenengan sedaya umat Hindu, Kecamatan Purworejo, bahkan Kabupaten Banyuwangi dengan masing-masing tempat, ya, karena ini program Panjenengan Kabupaten Banyuwangi, setiap kecamatan ini sudah melaksanakan upacara melasti, ya, di pantai atau di sumber terdekat. Melasti, mola asti, ya, menghanyutkan sarwa molo. Molo niku napa? Molo niku leteh. Leteh itu adalah kotoran. Kotoran apa yang dihanyutkan? Nganyutaken sarwa molo atau leteh ing buwana, baik itu buwana agung lan buwana alit. Buana agung, buana alit. Buana alit itu apa? Diri kula panjenengan sedaya sebelum kita memasuki tahun baru harus dibersihkan dulu, diresiki dhisik. Ya, secara rohani. Alam semesta yang kita gunakan kehidupan kula panjenengan sing suwene wis tahun iki juga harus dibersihkan lagi.
Kenapa harus ke laut? Ya, karena apa? Sesuai dengan cerita di dalam Mahabharata Dewa Ruci, tidak salah itu ya. Ketika Bima, pengalaman Bima ketika Bima diutus gurune goleki sing dereng Tirta Amerta sing tempate ya nggih tengahing samudra. Amerta itu apa? Itu tidak merta, mertiu, mati, tidak mati. Siapa yang tidak mati? Hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata apa? Bahwa Bima neng tengahing samudra itu hanya mencari Tuhan. Nah, ketemu Dewa Ruci, ternyata alam itu ada di tubuh Dewa Ruci. Nah, berarti itu adalah Bima sudah menemukan Tuhannya. Awak dia tekan yang segoro, tekan yang pantai itu apa? Golek Sang Hyang Dewa Tuhan dengan membersihkan, ngenterake, nganyutake segala letah ingkang wonten diri kula lan panjenengan sedaya, supaya apa? Ketika kita akan memasuki pada tahun baru Saka, ketika kita akan melaksanakan sipeng, diri kita sudah dibersihkan baik secara lahir lan batin. Kalau mulanya pelaksanaan melasti itu adalah di awal sebelum pelaksanaan Tawur Agung, bersih-bersih. Nah, itu hari ini panjenengan sedaya mangke nampi tirta ya. Tirta Amerta ya saking samudra. Itu nanti saged dipun ginakaken apa? Membersihkan umatnya, membersihkan alam lingkungannya supaya apa? Ini nanti akan terjadi suatu apa? Kebersihan secara total masa corona, dengan harapan bahwa corona akan segera sirna dari bumi Nusantara ini. Ngoten ya? Ini umat itu sudah melakukan seperti itu. Terus ingkang salah sedikit pelaksanaan upacara Tawur Agung. Nah, Tawur Agung itu mangke dilaksanakan jeung napa niku? Sabtu ya. Krono jenengan mangke hari Minggu ngantos dina Senin injing niku jenengan laksanaake sipeng. Maka sebelum sipeng kita matidu ngelaksanake upacara Tawur Agung Mecaru. Nah ini sebenarnya dalam hidup yang disebut dengan harmoni kehidupan. Bagaimana umat Hindu kita sedaya menika merasakan hubungan kula panjenengan dumateng Tuhan Yang Maha Kuasa, hubungan dengan lingkungan atau dengan sesama manusia, dan hubungan dengan makhluk-makhluk di bawah kula panjenengan sedaya akan terjadi keharmonisan. Di dalam pelaksanaan nyepi niki itu bisa kita tempuh, niku bisa kita laksanakan dengan cara apa? Pada saat Tawur Agung, Pak. Apa yang kita laksanakan? Mecaru. Lah biasane lek gak mosone kaya ngene iki gawe ogoh-ogoh ya biasane. Upamane gawe ogoh-ogoh niku pripun? Bener napa mboten? Tetap benar, karena ogoh-ogoh itu adalah sifatnya budaya ajarannya niki. Betul ya? Kadang-kadang orang Jawa ora marem. Ya. Tapi lek ngene iki ya aja dhisik. Ya. Terus kabeh gawe piye disebutnya karo Bapak Ketaman Sadang. Ya, mungkin di Pralena ya, monggo. Ya, utawa di Ubeng Neneng Puro, monggo. Mari ngono di Pralena, tapi perwarga mboten sing damel nggih. Duka lek daerah niki bangun pasar niki pripun? Ya. Turan, tapi turan sampe arep dadi iki ya. Mungkin diputer nang Puro terus di Pralena ngoten nggih. Nah ini. Tapi makna yang ada, makna yang paling inti dalam pelaksanaan Tawur Agung itu adalah ketika kita melakukan upacara korban untuk para buta kala. Sing tujuannya apa? Para buta kala makhluk bawane awake dhewe iki lek wong Hindu ki ora diuprak diusir di napa? Pura-pura bengalih dan minggat. Tetapi bagaimana kita menjalin hubungan? Kita berikan korban.
kita berikan haknya makhluk-makhluk, bukan berarti kita menyembah makhluk bawaan, tetapi kita tetap menghormati makhluk bawaan ben ora ganggu tumrape awake dhewe ketika kita akan melaksanakan sipeng lan masuk tahun baru. Niku itu mulanya diarani yang pertama peningkatan spiritualnya nanti ya, harmoni kehidupan itu adalah bagaimana kita menjalin keharmonisan kehidupan kula panjenengan sedaya. Yang pertama manusia kepada Tuhannya, manusia kepada lingkungan, manusia sama manusia, dan manusia kepada makhluk bawahan. Kita karena itu ada di dalam pelaksanaan upacara nyepi ini. Niku nggih. Terus keluar dengar. Nah, sehingga ketika kita sudah melaksanakan kurban dengan harapan bahwa senantiasa ketika kita masuk pelaksanaan nyepi sipek, kita sudah dalam kondisi bersih, makhluk-makhluk bawahan para Buddha kalau sudah kita beri korban yang intinya akan tidak mengganggu diri kita, maka pelaksanaan berata nyepi yang dilaksanakan dengan catur berata penyepian selama 24 jam itu akan bisa berjalan. Kanthi napa? Berata catur berata penyepian, siji amati geni, loro amati karya, telu amati lelanguan, papat amati lelungan. Yang pertama amati geni. Apa ya mek gur kita niku cukup ora nyumet kompor? Betul ya? Apa ya mek gur cukup ora ngurupne lampu? Api yang terpenting itu api apa? Api amarah dan api nafsu birahi. Nah, api yang ada dalam diri kula panjenengan sedaya. Bumayang matur nuwun, api amarah, api nafsu birahi dari Bumayang wau. Bumayang. Ya nggih Bumayang. Nafsu ada dari nafsu amarah, nafsu angkara, termasuk itu. Ini yang harus kita kendalikan. Ya. Mulai nyepi niku ya kita laksanakan sipek. Umat ini luar biasa ya, ketika merayakan tahun baru Saka dengan tidak berhura-hura. Tidak berhura-hura. Berhura-hura. Tidak dengan berhura-hura. Tetapi umat Hindu menyambut dengan tahun baru Saka dengan melaksanakan sipeng malah. Tuh. Ini. Ya. Tidak berpoya-poya, berhura-hura tidak, tapi dengan sipek. Bagaimana kita melaksanakan amati geni? Bahwa amati geni kita memadamkan api baik secara lahir maupun batin, sehingga dengan demikian nafsu-nafsu yang ada dalam diri kalau panjenengan kedah dipun kendaliaken selama 24 jam niku wau. Mulane biasanya diikuti dengan pelaksanaan upawasa. Upawasa itu juga salah satu mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu dengan cara upawasa. Nomor loro amati geni, nomor loro amati karya niku kerja. Kesuwun pelaksanaan upacara napa sipeng niki wau melaksanakan dengan amati karya selama 24 jam. Lek iso kudu ya bukan lek iso, harus wajib kita niku tidak bekerja leren tenggalem. Nah niku dengan apa? Introspeksi diri. Niku. Terus nomor 3 amati lelungan, apa maneh lelungan lunga rono dolan lan sabikure ya wis ndak oleh. Terus amati lelanguan, yaitu bersenang-senang, berhibur. Keharmonisan itu harapan kita itu. Wah, ya. Kalau itu dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya
akhir dari kegiatan nyepi itu dilaksanakan ngembak geni. Apa ngembak geni niku? Nah, mengakhiri segala kegiatan atau mulai kembali kegiatan-kegiatan yang normal. Sing maune ora megawe wis oleh megawe. Sing maune apa? Ora oleh nyumet lampu ngurupne HP wis mulai oleh nyumet lampu ngurupne HP langsung dituruti. Artinya apa? Kita memulai kehidupan baru yang normal kembali. Memulainya kehidupan baru itu ditandai dengan pelaksanaan upacara sing diarani ngembak geni. Itu ya. Jadi ini adalah makna yang terkandung dalam sejarah tahun baru sampun kulaturaken. Makna dari upacara dari ngembak ngantos mati ngantos ngembak geni sampun kulaturaken. Harapannya bahwa ini akan menjadi pangertosan dumateng panjenengan sedaya. Dan tolong juga sampaikan hal ini kepada umat ingkang hari ini tidak bisa hadir wonten kayangan di Tigo. Saged mangke katuraken dalam pelaksanaan upacara taurabuh makna daripada upacara ini. Ngoten nggih? Sehingga semuanya akan tahu, sejarahnya tahu, sehingga kita sedaya menika melaksanakan upacara penuh dengan kesakralan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesucian hati kelepas dengan sedaya, sehingga akan terjadilah keharmonisan hidup wonten alam donya menika. Kula kita niku ingkang saged ngaturaken wonten lepating atur, bilih wonten lepating atur anggen kula matur, tidak balik kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Om Santi Santi